Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Tribuners semuanya. Jumpa lagi dengan saya kembali dalam acara Bincang Tribun. Kali ini cukup menarik dengan topik Kartini Peduli Lingkungan dan Pariwisata Bali. Telah bersama saya dua narasumber yang cukup kompeten, yaitu Ibu Satyuli Prihartati. Beliau adalah psikolog dan pegiat lingkungan. Selamat sore. Selamat sore Mas Ali. Kemudian ada Ibu Dr. Ana Agung Ayu Ngurahti Rusmini Goda. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat sore. Selamat sore, apa kabar Bu? Baik, sehat. Dan semuanya Tribuners nanti bisa gabung dengan caranya cukup mudah, yaitu dengan komentar di kolom Facebook dan YouTube Tribun Bali. Nanti akan kita bacakan setelah acara ini. Dan Tribuners semuanya, ini adalah kegiatan atau event, yaitu Roadshow to Kartini Millennial Award Region Bali 2021. Dan semeton Tribuners, sebentar lagi kita memang sudah memasuki di bulan April, dan sebentar lagi kita akan mempunyai kegiatan yang cukup menarik, yaitu Kartini Millennial Award Regional Bali 2021 yang akan kita laksanakan di tanggal 30 Maret kemarin, yaitu launchingnya, dan kemudian nanti di tanggal 19 April 2021. Nah, Tribuners semuanya, Kartini Millennial Award Region Bali ini adalah sebagai bentuk apresiasi Tribun Bali kepada Kartini milenial yang ada di Bali. Jadi ini terbuka untuk umum, untuk perempuan Bali yang berkontribusi di bidangnya masing-masing. Ada kategori sosial, ada kategori pendidikan, kategori pemberdayaan UMKM dan IKM, dan kategori kesehatan. Nanti kita akan membahas soal Kartini yang ada di Bali, bagaimana sosok-sosoknya bersama dua narasumber kita yang cukup kompeten ini. Kita mulai bincang Tribun Bali kali ini dengan topik Kartini Peduli Lingkungan dan Pariwisata Bali. Tribuners semuanya, seperti kita ketahui, sosok Kartini adalah inspirasi bagi perempuan yang ada di Indonesia, terutama juga di Bali. Kita akan ngobrol soal Kartini. Tapi sebelum itu, apa kegiatan Ibu Tini selama ini, Bu? Kegiatannya? Kegiatan sehari-hari? Iya, tentunya. Yang pertama domestik pasti. Iya. Jadi domestik, terus di ruang publik kebetulan saya sebagai dosen. Terus kalau keseharian yang lainnya adalah sebagai organisatoris. Iya, tapi di masa pandemi ini tentu berbeda dibandingkan dengan sebelum pandemi, Bu. Seperti apa perbedaan? Punya pengalaman menarik kah di masa pandemi ini? Sebagai dosen mungkin juga. Iya, tetap ya kegiatan itu tetap, cuman caranya yang berbeda. Ya kalau pada saat sebelum pandemi tatap muka lebih apa namanya lebih diutamakan. Kalau sekarang ya tatap mukanya melalui daring, jadi garing kalau lama-lama. Jadi itu yang membedakan. Jadi tetap kegiatan tetap. Ya. Kemudian Bu Yuli, ini psikolog dan pegiat lingkungan. Nah, kalau kesehariannya seperti apa, Bu? Sekarang ini apakah ada perbedaan? Apalagi soal lingkungan kan sekarang cukup menjadi perhatian kan. Bagaimana kita bisa mencegah COVID-19 gitu penyebarannya. Seperti apa, Bu? Ya kalau kegiatan sehari-hari ya seperti tadi Bu Tini juga kita biasa ibu rumah tangga begitu. Tentunya yang pertama kali ya ngurusin dulu rumah dan tentunya kita keluarga ya. Ya. Nah itu setelah itu kita sebenarnya untuk pandemi ini banyak perubahannya memang begitu. Jadi kita memang menghindari tempat-tempat yang ramai, dan saya sebagai penggiat lingkungan justru semakin banyak kegiatannya, tapi di alam bebas. Di alam bebas. Ya, gitu. Nah, kemudian jadi kalau merasa aman jadi. Iya. Kemudian kalau di psikolog sendiri, sekarang kan mungkin banyak ya psikologi di masyarakat itu yang mungkin bisa dikata berubah lah selama pandemi ini. Seperti apa, Bu? Ya, betul. Kalau untuk profesi tentunya memang sangat berubah. Salah satunya misalnya konsultasi pun sekarang tidak bertemu muka ya, face to face gitu, tapi lewat
HP gitu ya, telepon begitu. Tapi ini sebenarnya tidak maksimal ya gitu ya. Tetapi ya kita harus lakukan itu. Jadi pada saat-saat memang kita membutuhkan untuk observasi begitu kita harus bertemu. Tapi kalau untuk masih bisa untuk memang dibicarakan hanya by phone ya kita bisa by phone begitu. Kalau boleh tahu apa masalah yang paling banyak dikonsultasikan Bu selama ini? Pertama-tama adalah setelah pandemi itu adalah sebenarnya bukan memang masalah psikis, tapi terjadinya karena masalah ekonomi ya dan sosial tentunya ya. Tadi sosial mereka tidak bisa kemana-mana, terus secara ekonomi juga tadi mereka sangat-sangat rendah di bawah sehingga itu memicu memicu konflik jelas ya, baik konflik di tempat kerja, konflik apalagi di keluarga, apalagi dengan anak-anak yang sekolahnya daring ini ya, ibu rumah tangga yang atau ibu pekerja sekarang bisa bertumpuk-tumpuk tugasnya tambah, bukan multitasking lagi ya gitu ya, multi plus tasking gitu. Nah tadi Ibu Yuli sempat nyinggung soal sosial Bu. Saya pernah baca, saya pernah dengar kalau Bu Tini ini bisa dibilang sangat intens sekali dengan kegiatan-kegiatan sosial. Kalau sekarang ini apakah seintens dulu Bu? Atau ada beberapa yang sekarang masih menjadi interest Ibu? Justru sekarang di saat pandemi ini melebihi dari kegiatan yang kemarin saat situasi normal. Kalau waktu situasi normal sosialnya lebih pada pendidikan. Tapi sekarang ketika pandemi ini kita sosialnya juga baik secara fisik maupun batin itu kita perkuat. Salah satunya? Ya, itu jadi dari sisi ekonomi. Jadi kami tetap untuk bagaimana bisa membantu dengan konsep 2M ya. Jadi 2M 2 miliar ya. 2M itu konsep kami adalah mengurangi dan membagi. Jadi mengurangi apa yang kita konsumsi, kami mencoba untuk mengajak perempuan-perempuan yang merasa masih memiliki lebih dari saudara-saudara kita. Jadi kurangi konsumsi setiap hari yang harusnya makan 1 kilo kurangi 1/4 gitu kan. Nah setelah itu sudah terkumpul kita bagi kepada masyarakat yang memerlukan. Jadi Kabupaten Kota Sebali ketika dikatakan lockdown nyepi tahun kemarin hingga hari ini kami tidak merasakan ada pandemi karena kegiatan kami betul-betul tetap seperti di saat normal, bahkan ini lebih dari kegiatan normal karena kita harus bertemu dengan saudara-saudara kita dengan situasi yang sedikit menegangkan ya, memakai masker gitu kan, yang tadinya keramahan kita dilihat dari senyum kita, nah sekarang tertutup, tetapi ya gestur tubuh kita yang dilihat, kita tetap menjadi perempuan yang welcome terhadap hal-hal sosial. Oke. Bu Yuli juga punya kegiatan sosial, bahkan saya baca itu banyak sekali kegiatan sosial. Sekarang bagaimana Bu? Kegiatan sosialnya? Ya kegiatan sosial sekarang lebih ke tadi ya, kepedulian terhadap lingkungan. Memang kita intinya memang kita harus berbagi gitu ya. Memang kita bukan berbagi walaupun kita pun sebenarnya berbagi secara fisik juga ya, secara ekonomi juga, tapi sekarang kita berbagi tentang kesehatan, lebih pada kesehatan. Karena di kegiatan lingkungan kami itu kami mempunyai produk yang bisa solusi masa pandemi gitu. Produk ini bisa untuk ibu-ibu keluarga lebih meminimalisir pengeluaran, tapi juga bisa menambah kesehatan, baik kesehatan di rumahnya maupun di lingkungannya. Itu. Ya. Bu, saya kemarin sempat lihat bahwa kegiatan sosial Bu Tini ini kan cukup banyak juga. Nah, salah satunya di April ini kayaknya juga punya kegiatan nih yang cukup bisa dibilang itu menjadi sorotan, bisa dibilang menjadi publik pengen tahu juga gitu. Nah, kegiatan apa Bu itu, Bu? Kebetulan ini Desember kemarin tanggal 22 Desember 2020 saya dikukuhkan menjadi Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia dan kemarin tanggal 5 dan 6 April kami melaksanakan kongres ya, Kongres Perempuan Berkebaya Nasional yang mengambil poin 2 bahwa kami mengusulkan bahwa ada Hari Berkebaya Nasional. Terus yang kedua kami mencoba bersama teman-teman itu untuk menginisiasi bagaimana kebaya itu menjadi warisan budaya untuk bisa kita usulkan ke UNESCO. Nah,
berjalannya kegiatan itu, Pucuk Dicinta Ulam Tiba ini bukan program dari Perempuan Berkebaya Indonesia, tetapi ini program dari sebuah komunitas Barakuda ya, bersama Magic Wave ya. Jadi kami dipertemukan dengan tidak sengaja ini oleh Bu Yuli juga, habis kami buat kegiatan video untuk bisa memberikan suatu motivasi buat kegiatan kongres. Ya kami lihat itu bahwa Barakuda dan Magic Wave ini sudah memiliki program setiap Kartini itu KGS itu Kartini Go Surf. Nah, yang saya lihat saat itu, nah ini biasa kalau kita sudah bisa berkegiatan, hal kecil ini kayaknya potensi peluang kita untuk bisa kita mendrive apa sih sebenarnya PBI itu, Perempuan Berkebaya itu. Ya kebetulan dari sang inisiator ini tidak menonjolkan kebayanya, tetapi bagaimana seorang Kartini. Jadi setiap Hari Raya Kartini perempuan-perempuan ini bisa membuat satu kegiatan yang identik representasi seorang Kartini, pendobrak. Nah, kalau surfing itu kan penuh tantangan. Jadi penuh tantangan, ada ombak, ada angin, itu tidak dibenci oleh Kartini, tetapi dia bermain dengan indah sehingga mendapatkan suatu kemenangan. Nah, itu yang tetapi kami dari sisi yang berbeda ya. Program kami bisa jalan, jadi kebayanya itulah yang menjadi satu keunikan yang kita tonjolkan, sehingga Astungkare kementerian juga support kami. Jadi kegiatan multi stakeholder inilah ingin kami gaungkan bahwa ketika ada sinergi kolaborasi tanpa depayu, semua tujuan akan bisa tercapai tanpa harus banyak mengeluarkan tenaga, uang dan sebagainya. Kalau boleh tahu, Bu Yuli kan juga terlibat di KGS ini kan. Seperti apa konsepnya nanti itu? Konsep acara ini. Iya. Jadi sebenarnya kan ini setelah kita berkolaborasi semakin bicara banyak bahwa ini sebenarnya salah satu kegiatan kita yang untuk juga memulihkan pariwisata. Jadi kita pengen Bali kembali gitu kan. Nah itu jadi dengan begitu kita karena ini skalanya nasional. Jadi nanti kita akan bersama-sama dengan ada yang di Aceh, ada yang di Papua gitu bersama-sama serentak 16 itu melakukan surfing bersama dengan kebaya seperti itu. Nah, itu jadi itu kita lakukan semuanya dengan kan kita kolaborasi nih dari memang pengen mempertunjukkan bahwa pantai yang dimanapun dan ini di Bali nih ini sangat indah, bukan hanya keindahannya yang selalu didengar tapi juga bersih, sehat gitu. Nah kebetulan saya dari lingkungan begitu, jadi kita lakukan itu bahwa kita membuat pantai sebelum ada acara itu kita bersihkan gitu ya, bersih secara seperti pantai misalnya kan ada anjing liar dan segala macam, sampai kita berkolaborasi dengan dinas-dinas yang memang membawahi itu. Jadi nanti ada vaksinasi untuk anjing-anjing, terus juga untuk kebersihan kita juga berkoordinasi dengan Dandim dan juga dari Barakuda sendiri ya, anak-anak itu Barakuda itu kan siap selalu dengan bersih-bersih itu, dan sehingga pantainya nanti jadi bersih sampai padanya nanti kita akan pakai disinfektan yang tadi saya katakan bahwa kita punya ekoenzim yang bagus sekali yang bisa kita buat sendiri tapi bisa juga menyehatkan kita baik di rumah kita maupun di pantai. Jadi di lingkungan kita. Jadi nanti dari situ, dan itu organik. Jadi sehat banget, enggak ada unsur kimianya, dan tadi murah, mudah dan multi manfaat. Gitu. Itu dari sisi lingkungan Bu, dari Bu Yuli tadi. Kalau dari sisi pariwisata, dari kegiatan KGS ini seperti apa nanti konsepnya yang akan dicapai gitu? Seperti tadi dikatakan Bu Yuli, jadi konsep dari kegiatan Kartini Go Surf ini 2021 adalah yang pertama bagaimana kita mencoba untuk membuat suatu pernyataan yang tanpa kata-kata. Nah, jadi pernyataan dengan sebuah kegiatan bahwa Bali sudah siap untuk bulan Juli itu dibuka pariwisatanya. Dan Bali itu siap dengan rekonsiliasi tentang konsep pariwisata itu sendiri. Jadi bagaimana konsep pariwisata era baru yang ingin kami kedepankan dengan menitik beratkan pada pariwisata budaya. Jadi salah satunya yang terdekat adalah bagaimana dengan berkebaya ini menjadi suatu keseharian yang tidak membuat ribet tetapi justru menonjolkan suatu
nilai-nilai luhur ya dari warisan leluhur kita, bahwa ketika kita berkebaya ada hal-hal karakter positif yang akan muncul. Yeah. Ya itu jadi kedua, bahwa bagaimana pariwisata yang kita ingin sampaikan pada dunia ini adalah diawali dengan bersih-bersih adalah pariwisata sehat. Ya, pariwisata sehat yang sustain, jadi sustainable, yang mempunyai suatu keunikan. Ya, uniknya apa? Ya, dengan berkebaya kita pun bisa berselancar. Dan satu hal, ini adalah pariwisata yang inklusif. Jadi bukan hanya orang normal yang bisa menikmati, tetapi saudara-saudara kita yang difabel juga bisa, karena ada juga peserta difabel yang ikut surfing nanti dengan berkebaya juga. Nah, inilah yang ingin kita sampaikan pada dunia, bahwa Bali sudah siap untuk menerima pariwisata dengan datang dan pulang sehat. Nah, jadi datang sehat, pulang juga sehat. Nah, tapi kantongnya juga sejahtera, karena ada UMKM yang kita kelola di situ. Nah, tadi Bu Yuli sempat nyebutin juga pesertanya. Kalau boleh tahu pesertanya ini dari Nusantara atau mungkin dari internasional juga yang ada, atau mungkin berapa jumlahnya nanti? Apakah semuanya harus perempuan atau seperti apa? Kalau untuk pesertanya, kalau yang di sini memang kita targetnya kan 50 orang ya Bu ya, 50 orang peserta gitu ya. Tentu saja karena ini Kartini perempuan ya, gitu. Tapi tadi itu mungkin saya sedikit menambahkan tadi Bu Tini tentang anak-anak yang ada, kita anak-anak kebutuhan khusus yang ikut itu juga salah satu kepedulian sebenarnya, kepedulian pada lingkungan, bahwa lingkungan kita tuh bukan hanya alam gitu ya, tapi juga salah satunya manusia, juga tadi ada hewan begitu semua gitu. Jadi kita ini benar-benar sinergi ya, yang benar-benar apa ya, komplit kalau kita bilang ya, gitu ya. Tapi sesuatu yang kayaknya memang dadaan ya, kita kaget-kaget juga gitu. Ini bagus sekali di masa pandemi, ternyata Tuhan punya rencana gitu ya, kita dipertemukan. Bikin kita kaget, ya kita kegiatannya harus kaget-kaget. Tapi tentunya itu kan positif ya buat semua begitu ya. Jadi kita sama-sama mencintai Bali. Seperti kita itu tadi, kalau di kepedulian kita kan Bali Tresna Sujati. Jadi orang-orang Bali ya mencintai Balinya dengan sungguh-sungguh seperti itu ya. Bu ini katanya juga nanti akan dihadiri oleh Menteri Pariwisata ya Bu? Ya, Astungkare kami mencoba untuk mendorong Pak Kadis ini untuk bisa menghadirkan, karena stimulasi kehadiran dari pejabat yang memang representatif terhadap kegiatan kami ini menjadi suatu motivasi bagi kami untuk berkegiatan. Dan kami ini tidak akan berkegiatan pada hari Kartini saja, tetapi nanti dalam momen-momen tertentu dan dalam 2 tahun ini dalam pemulihan pariwisata itu kami selalu siap akan bersinergi. Karena dengan bersinergi, berkolaborasi, pangpadu payu itu ya, pariwisata dan ekonomi harus bergeliat. Termasuk melibatkan banyak UMKM tadi ya juga ya? Iya, itu ekonomi kan. Ekonomi. Nah Bu, kita akan membahas sosok-sosok Kartini yang ada di Bali mungkin. Jadi nanti kita akan bahas secara detail bagaimana sih sosoknya. Apalagi ada tambahan milenial. Seperti apa sih gitu. Nah kita akan bahas, tapi kita jeda dulu. Oke Tribuners semuanya, masih dalam acara Bincang Tribun Bali dengan topik Kartini Peduli Lingkungan dan Pariwisata Bali. Seperti Tribuners, kita memang masuki di bulan April dan salah satu yang kita tunggu-tunggu adalah peringatan Kartini. Sebagai bentuk apresiasi Tribun Bali kepada Kartini Milenial, kita akan mengadakan Kartini Milenial Award Regional Bali 2021.
dan ini terbuka untuk umum perempuan-perempuan yang ada di Bali yang berkontribusi di bidangnya masing-masing. Yang pertama kategori sosial, kategori pendidikan, kategori pemberdayaan UMKM, IKM, dan kategori kesehatan. Ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu perempuan berusia 15 sampai dengan 35 tahun. Kemudian pegiat dan kegiatannya telah berlangsung minimal 1 tahun. Dan yang ketiga adalah berdedikasi dan berjuang di kegiatannya di Bali dan belum pernah memenangkan kategori Kartini Millennial Award di tahun sebelumnya. Dan pendaftaran Kartini Millennial Award Region Bali 2021 ada di WhatsApp di nomor 085 697 961111. Dan Tribuners semuanya silakan nanti berikut Ria di Hari Kartini. Kita lanjutkan ngobrol soal Kartini. Ini semakin menarik karena di bulan April juga Bu Tini. Nah, Kartini sosoknya seperti apa menurut Bu Tini ini? Kebetulan juga di namanya itu ada. Iya, dikit ya. Iya. Jadi Kartini itu adalah sosok yang menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia yang tidak lekang di makan waktu nih. Ya, jadi dari dulu hingga sekarang, bahkan nanti Kartini adalah menjadi suatu sejarah bagi kami untuk bisa perempuan itu tidak pernah membenturkan antara ruang domestik dengan ruang publik. Jadi Kartini menitipkan bahwa perempuan itu harus profesional kalau memang ingin diberikan suatu kesetaraan. Jadi nggak perlu merengek-rengek. Jadi memang betul-betul harus perempuan itu cerdas, ya. Jadi cerdas sehingga dia bisa mengelola semua dirinya sendiri. Setelah itu baru bisa mengelola orang lain. Oke. Kalau menurut Bu Yuli, sosok seperti apakah Kartini dalam bidang kesehatan, Bu? Kalau di dalam kesehatan tentu saja Kartini yang sehat. Berarti sehat itu kan dari diri sendiri dulu. Jadi dia harus menyehatkan dirinya sendiri, baik sehat secara fisik loh ya, fisik juga, tapi psikis juga ya. Ya kadang-kadang justru kita itu sakit karena psikis kita yang sakit, gitu ya, gitu ya. Nah itu, nah terus berkaitan dengan itu perempuan itu kan tadi dikatakan multitasking ya, tapi ada juga yang dalam artian karena tadi cap multitasking itu sehingga ada beberapa perempuan yang menjadikan itu suatu beban gitu kan, suatu beban dan dia sebenarnya nggak mampu gitu. Nah jadi karena itu perempuan harus tadi kita harus tahu diri kita sendiri dulu gitu, kita harus sehat diri dulu, setelah itu kita bisa menyehatkan orang lain. Yang pertama mungkin yang terdekat adalah keluarganya, setelah itu yang lingkup yang lebih luas yaitu masyarakat, dan yang penting kalau menurut saya Kartini itu bukan hanya, mungkin kalau dulu Kartini belum terlalu banyak ya, mereka dia hanya menginspirasi kita, tetapi sebenarnya dia karena dia tidak mampu bergerak waktu itu kan gitu ya, seperti ada sekat yang tidak membolehkan dia kemana-mana, iya terbelenggu. Kalau kita kan tidak, sekarang tidak, jadi yang harus dilakukan kalau Kartini sekarang yaitu karya nyata gitu. Jadi jangan NATO ya, not action talk only gitu ya. Jadi ayo jadi buktikan dengan karya nyata. Jadi orang bisa tahu, oh inilah Kartini yang memang dia siap menjadi dirinya sendiri, seorang perempuan ya. Perempuan itu kan bagus ya, empu gitu ya. Jadi empu ya, dan dia bisa tadi berbagi pada masyarakat yang lebih luas gitu. Kalau melihat di bidang kesehatan, sosoknya itu kalau menurut Ibu Yuli di sekarang ini seperti apa sosoknya itu? Apakah mungkin di bidang ini, di bidang itu kan ada juga. Nah, untuk yang kesehatan ini sosoknya kalau menurut Bu Yuli apa? Contoh konkretnya. Maksudnya? Sosok Kartini yang milenial ini bisa dikonkretin nggak sekarang ini, di masa-masa sekarang ini? Dikonkretin kalau sehat ya, saya tadi sebenarnya sehat secara jasmani dan rohani, dan dia bisa melakukan sesuatu di berbagai bidang yang sesuai dengan mungkin kompetensinya ya. Jadi itu kesehatan, dia sehat. Misalnya contoh saya sebagai seorang psikolog, berarti saya juga secara psikis harus sehat kan gitu, karena harus menyehatkan orang lain gitu. Kalau Bu Tini juga secara pendidikan, kalau saya kan nggak perlu dokter ya kayaknya ya gitu, jadi harus mencapai dokter, sebentar lagi profesor kayaknya gitu, misalnya gitu ya, seperti itu. Jadi memang benar-benar harus sesuai dengan dirinya sendiri dan situasi dan kondisi yang ada dalam lingkungannya, sehingga dia sehat tadi, sehat secara fisik maupun psikis gitu. Artinya tanpa melibatkan sebuah profesi ya Bu ya di kesehatan itu ya. Maksudnya profesi
ya tentu saja kalau Yang- misalnya tidak sehat baru gitu Ya. kan, karena dia akan membutuhkan bantuan profesi lain. Misalnya contoh ya tadi kalau saya tidak sehat secara fisik ya saya mungkin bisa bantu kan gitu Ya. ya, psikiater bisa bantu. Tapi kalau sehat secara fisik tentu saja dokter yang perlu bantu gitu ya, atau orang-orang terdekat juga perlu itu membantunya kan begitu secara fisik juga kan, dengan latihan, dengan apalagi kalau di masa pandemi ini kan kita Ya. disarankan untuk memang selalu fit sehat. ya karena imun tubuh Imun harus tubuh, bagus begitu. bagus. Jadi itu secara olahraga pun harus begitu. Jadi yang tadinya mungkin malas-malas gitu, ya sedikit-sedikit lah harus bergerak. Bergerak. Oke. Kalau saya tadi bergerak sudah di lingkungan, jadi udah nggak usah olahraga, sudah bergerak tanpa sadar, gitu. Oke, Bu Iya, Yuli. oke. Tadi Ibu juga Bu Yuli menyebutkan soal pendidikan, Bu. Kategori pendidikan ini sosok Kartini milenial, terutama di Bali ini, kalau menurut Bu Tini seperti apa? Atau ada memang sosoknya sekarang ini, atau mungkin banyak juga gitu? Oh banyak ya. Jadi Kartini sekarang kan memang apa namanya, baik dari orang tuanya sudah berubah ya. Jadi kalau dulu kan perempuan nggak usah pendidikan tinggi, toh juga akan ke dapur ya, ngurus kasur, ngurus sumur gitu kan. Tapi itu tetap juga di dunia ketika perempuan itu terdidik itu nggak boleh ditinggalkan, karena itu adalah urusan domestik yang harus kita bereskan juga. Jadi yang pasti pendidikan itu kunci dari apa yang menjadi kegalauan dari seorang Kartini pada saat itu. Bagaimana ketika dulu jadi Kartini itu memang berjuangnya masih banyak sekat, dia berjuang dengan pena. Jadi dia dengan tulisan-tulisan yang membukukan kan bukan dirinya, karena dia terkungkung ya. Jadi kebetulan dia punya teman. Nah, ini nilai kolaborasi ini sebenarnya. Nah, itu yang apa namanya yang harus diinspirasi, dan saya sendiri di dalam kegiatan saya apapun kolaborasi sinergi udah harga mati. Jadi Sangat penting. ya sangat penting sekali. Kalau dia tidak punya teman di Belanda nggak akan mungkin ada buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi, nah itu kalau kita sekarang ini, kami ini sekarang Kartini sekarang ini nggak berjuang lagi dengan pena, tetapi kegiatan sosial, kegiatan bagaimana menumbuhkan ekonomi ya. Dengan saya juga penggiat ekonomi, saya membuat wadah koperasi yang anggotanya adalah para UMKM. Saya juga punya lembaga pendidikan yang saya ingin menyelamatkan anak bangsa, juga punya lembaga pendidikan bagaimana karakter itu menjadi sebuah yang penting. Nah, itulah yang sebenarnya sosok Kartini milenial yang bisa membuat suatu konsep multitasking yang saya bisa representasikan. Kartini sekarang lah, jadilah Kartini seperti Dewi Saraswati. Ya, bisa dia bermain melodi, dia bisa membaca, dia bisa segalanya dalam satu kegiatan, tapi wajahnya tetap tersenyum cantik. Jadi tidak seperti tadi multitasking bikin beban, enggak. Manis sekali. Tadi Bu Tini sempat nyebutin soal apa namanya, perempuan juga harus berkontribusi di bidang sosial. Nah, ada nggak terutama di Bali ini sosok-sosok Kartini yang milenial yang bergerak di kategori sosial itu, Bu? Kalau menurut Bu Yuli? Sebenarnya banyak ya, banyak sekali. Malah biasanya memang kan itu mungkin salah satu naluri keibuan gitu ya. Biasanya banyak sekali kalau di sosial itu adalah yang berperan adalah perempuan gitu ya, Kartini yang ini ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya, dan tapi kita bilang bahwa sosial itu bukan berarti dia punya ya. Tapi bagaimana dia memanage atau mengkoordinir gitu ya. Jiwanya jiwa sosial, dan dia bisa memanage untuk tadi memang berbagi buat orang banyak itu ya. Kadang-kadang orang berpikir aku nggak bisa berbuat sesuatu kan aku nggak ada dana, aku ini. Padahal tidak itu. Gitu tadi yang saya katakan karya nyata tadi, bahwa dia ayo lakukan sesuatu pasti akan mengikuti kok gitu ya. Ya seperti kalau Bu Titi katakan kita harus ada PR dulu ya Bu ya. Baru RP mengikuti PR-nya diselesaikan dulu, baru PR-nya ada. Jadi seperti itu ya. Jadi kita lakukan dulu, nanti itu loh yang do it dulu ya. Do it terus baru duit ngikutin gitu loh. Makin menarik ini terjadi semuanya. Nah, tadi Ibu sempat juga menyebutkan Bu Tini adalah juga pegiat di ekonomi lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, saya pengen tahu bagaimana pandangan Bu Tini sosok Kartini milenial. Yang milenial ini kan agak cenderung
terutama untuk ekonomi ya. Nah, apakah di Bali ini juga ada sosok-sosok seperti itu, Bu? Apalagi di masa pandemi ini ngomongin soal ekonomi kan pasti banyak juga. Nah, banyak sekali. Jadi jangan pernah katakan bahwa Kartini milenial tidak bisa berbuat. Justru Kartini milenial itulah yang sebenarnya bagi kami tapi kami tetap milenial kan. Nggak mau Kartini milenial. Justru dia banyak sekali inovasinya. Ya, jadi startup itu kan semua Kartini milenial ya. Jadi yang tadinya nggak bisa kuliner, dia lihat di YouTube dan sebagainya, dia bisa lakukan. Jadi bagaimana ruang dan waktu yang sudah diberikan, nah itu yang distimulasi oleh orang tua. Kalau orang tua memberikan kesempatan terbuka ruangnya, otomatis anak itu kan ada inisiatif dalam kegiatan apapun. Iya, termasuk di ekonomi juga ya. Iya, jadi ekonomi itu saya kira justru startup ini lebih kreatif. Jadi lebih kreatif di anak-anak muda sekarang ini daripada kita udahlah konvensional, tapi mereka tuh sudah bisa pakai teknologi. Kita kan masih disuruh pakai digital ya, aduh ntar aja gitu kan. Jualan digitalnya kita baru pakai WA aja. Padahal itu kan bukan digital gitu. Iya. Oke, terima kasih. Jadi Tribuners semuanya, kita ingatkan lagi bahwa sebagai bentuk apresiasi Tribun Bali kepada Kartini milenial, kami akan mengadakan Kartini Millennial Award Region Bali 2021. Kemarin di launching di tanggal 30 Maret sampai kemudian kita di puncaknya di tanggal 19 April 2021. Nah, ini ada beberapa kategori. Yang pertama adalah kategori sosial, kategori pendidikan, kategori pemberdayaan UMKM IKM, dan kategori kesehatan. Kriterianya sebenarnya cukup mudah. Yang pertama adalah perempuan berusia 15 sampai dengan 35 tahun, pegiat dan kegiatannya telah berlangsung minimal 1 tahun dan berdedikasi dan berjuang di kegiatan di Bali. Belum pernah memenangkan Kartini Millennial Award sebelumnya. Jadi Bu, tanpa terasa ternyata kita sudah 30 menit ada di sini. Seperti biasa sebelum kita tutup di acara Road to Kartini Millennial Award Region Bali 2021, dari narasumber ada closing statement tentang topik kita Kartini Peduli Lingkungan dan Pariwisata Bali. Kita mulai dari Ibu Tini dulu. Mari Kartini masa kini, jadikan diri kita sejarah. Kalau Kartini dulu berjuang melalui pena, kita sekarang berjuang melalui semua potensi yang kita miliki, yang sudah diberikan ruang yang terbaik-baik oleh Kartini, dan tinggal catatlah kegiatan-kegiatan kita. Jangan pernah alergi dengan publikasi dan media, pakailah dengan positif, dia akan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita. Kartini pasti akan tersenyum di alam sana. Terima kasih Bu Tini. Kemudian disambung dari Bu Yuli, closing statementnya seperti apa? Ya, kalau yang penting sebagai kita Kartini tadi, bahwa saya berpesan untuk kita kadang-kadang susah untuk memulai sesuatu. Ya, dan kita berpikir panjang untuk memulainya gitu. Tapi sekarang sebagai Kartini harusnya tadi lakukan, dan kamu akan tahu hasilnya nanti. Yang penting adalah berguna buat banyak orang. Dan tadi seperti kata Bu Tini bahwa Kartini merasa tidak sia-sia, bahwa dia berbuat sesuatu juga di saatnya dulu, dan saat ini ada yang melanjutkannya, perjuangan dia. Itu saja. Oke, terima kasih Bu Tini dan Bu Yuli atas ketersediaan waktunya dan bisa berkumpul dan kita physical distancing, jarak kita atur sedemikian rupa seperti protokol kesehatan. Dan Tribuners semuanya, kami ulangi lagi bahwa sebagai bentuk apresiasi Tribun Bali, kami mengadakan Kartini Millennial Award Region Bali 2021, dan ini terbuka untuk umum kepada perempuan-perempuan yang ada di Bali di masing-masing bidang. Tadi kita sebutin ada 4 kategori, yaitu kategori sosial, kategori pendidikan, kategori pemberdayaan UMKM dan IKM, dan kategori kesehatan. Dan Tribuners semuanya, tanpa terasa bincang Tribun Bali kali ini kita akhiri, dan saya kembali mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa baca berita di tribunbali.com, ikuti Facebook dan YouTube, Instagram Tribun Bali. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.